Chapter 2371. Dia memberitahu para Master Sekte dan Dewa Emas bahwa masalah itu sudah selesai, tetapi dia berbalik dan bertanya kepada Yang Chen apakah dia punya permintaan lain. Jelas bahwa dia bias terhadap Yang Chen. Akan tetapi, tak seorang pun pembudidaya yang berani mengatakan bahwa tidak adil bagi Tuan Pulau untuk bertindak seperti ini. Kalimatnya masih sama, dunia ini begitu nyata. Jika Anda memiliki kepalan tangan yang cukup besar, Anda akan memiliki lidah yang cukup besar dan wajah yang cukup besar. Para senior tidak bisa membunuhku karena tekanan dari para Master Sekte, jadi junior ini memanfaatkannya. Kata-kata Yang Chen tidak begitu mendominasi, dan dia masih memperlakukan para Master Sekte ini dengan rasa hormat seperti yang dia miliki di masa lalu. Namun, saat ini, ketika Yang Chen mengatakan sesuatu, para Master Sekte tidak lagi memperlakukan Yang Chen dengan mentalitas yang sama seperti sebelumnya. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, hati semua orang juga sedikit rileks. Benar saja, jika Yang Chen benar-benar dapat membunuh 6 ahli Dewa Emas dengan tangan kosong, itu akan sangat mengerikan. Penjelasan Yang Chen membuat semua orang merasa lebih tenang, itu masuk akal. Para ahli Dewa Emas tidak dapat membunuhnya, tetapi Yang Chen memiliki keunggulan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Baru saja, semua orang mendengar bahwa Yang Chen mengolah teknik tempering tubuh dari teknik tempering tubuh orang kuat bersorban kuning dunia abadi, dan dia berhasil mengolahnya. Tubuh fisiknya yang kuat pasti akan memiliki keunggulan mutlak dalam situasi di mana itu bukan pertempuran hidup dan mati. Tapi meski begitu, hal itu tidak bisa dianggap enteng. Khususnya Gong Sun Ling, meskipun basis kultivasinya hanya di puncak Suan Immortal, tindakannya yang tidak menganggap serius formasi itu benar-benar membuat semua orang takut. Jika ini adalah penampilan Gong Sun Ling setelah memurnikan sebagian alam iblis, lalu situasi mengerikan apa yang akan terjadi jika ahli klan naga dari keluarga Zhao memurnikan lebih banyak lagi. Inilah yang menjadi fokus kekhawatiran semua orang, namun sayangnya, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik selain membiarkan Gong Sun Ling mempercepat penyempurnaan alam iblis. Pada akhirnya, Yang Chen tidak memberikan saran yang memalukan. Dia hanya meminta agar Grandmaster Wang Yong tidak disegel begitu saja selama konferensi komando gabungan di masa mendatang. Kondisi ini dipenuhi tanpa syarat. Dengan murid seperti Yang Chen dan Gong Sun Ling, tidak ada yang berani bersikap kasar kepada Grandmaster Wang Yong di masa depan. Meskipun Yang Chen tidak menyebutkannya, itu tidak berarti sekte tidak akan memberikan kompensasi yang sesuai. Setidaknya beberapa ahli abadi emas dari Sekte Dao datang untuk menyampaikan permintaan maaf mereka setelah Yang Chen kembali ke tempat peristirahatan yang disiapkan oleh pusat komando gabungan. Karena para ahli Golden Immortal ini datang untuk meminta maaf secara pribadi, Yang Chen tentu saja harus memberi mereka muka. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah senior dari istri dan selirnya. Apapun yang terjadi, Yang Chen harus menjunjung tinggi muka istri dan selirnya. Mungkin karena alasan inilah beberapa Dewa Emas dari Sekte Dao merasa bahwa meskipun mereka menyinggung Yang Chen sedikit, tidak akan ada konsekuensi yang terlalu serius. Lagi pula, mereka hanya memilih menonton dari pinggir lapangan tanpa ikut campur, yang jauh lebih baik daripada mereka yang langsung turun. Sekolah Iblis Yin yang juga menangani masalah ini dengan cara yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah Dewa Emas dan Master Sekte datang pada saat yang sama. Status Lady Fang Hua sebagai tetua agung kembali naik pangkat, menjadi salah satu tetua inti. Bahkan 30 selirnya menjadi tetua agung dari sekolah Iblis Yin Yang. Ngomong-ngomong soal itu, sekolah Iblis Yin Yang adalah yang paling banyak mendapat keuntungan. Total ada 31 puncak Suan abadi. Ini hanya ranah kultivasi di permukaan, belum lagi kekuatan tempur khusus yang Yang Chen gunakan untuk ditingkatkan dengan metode rahasia platform pemenggalan abadi. Beberapa anggota sekte tidak sabar untuk mengungkapkan niat baik mereka dan ingin memperbaiki hubungan. Semua orang juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan konsekuensi dari pilihan yang salah sebelumnya dengan mengandalkan inisiatif yang begitu kecil. Saat ini, mereka hanya mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya sehingga Yang Chen tidak akan membenci mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota sekte super. Bahkan jika mereka ingin berteman, mereka tidak akan bersikap tidak sabaran. Setelah mengungkapkan niat baik mereka, semua orang pergi satu demi satu. Kemudian, Yang Chen menunggu Grandmaster Su dari sekolah Iblis Wuji, yang selalu tersenyum sebelum dan sesudah kejadian. Ini bukan pertama kalinya Yang Chen dan Grandmaster Su bertemu. Mereka pernah bertemu di pelelangan lembah Samsara, dan terakhir kali mereka bertemu adalah sebelum Sekte Langit Hitam dihancurkan. Sejujurnya, Yang Chen juga cukup terkejut bahwa Grandmaster Su tidak menyia-nyiakan upayanya untuk mendukungnya. Itu tidak aneh. Leluhur Su langsung menjelaskan keraguan Yang Chen, siapapun yang melihat seorang wanita dengan kerudung yang dibuat oleh tangan leluhur Lu di sampingmu, sikap mereka akan persis sama denganku. Jadi begitulah, Yang Chen akhirnya mengerti mengapa Grandmaster Su sangat menghargainya. Ternyata dia telah mengenali asal-muasal kerudung Nyonya Bai. Untungnya, dari kata-kata Grandmaster Su, Yang Chen mengerti bahwa dia tidak sepenuhnya mengetahui identitas Nyonya Bai. Akan tetapi, cadarnya saja mungkin cukup untuk memengaruhi kedudukannya. Yang juga antri untuk berkunjung adalah Sekte Gosyin, Sekte Hantu, dan beberapa master sekte lain yang Dewa Emasnya dipenjara oleh Yang Chen, seperti Sekte Gosyin. Pada saat ini, mereka juga tahu bahwa Yang Chen tidak akan langsung berselisih dengan mereka, jadi mereka menyambutnya dengan senyuman dan meminta maaf sebesar-besarnya. Mereka tidak lupa berterima kasih kepada Yang Chen karena telah menunjukkan belas kasihan, dan pada saat yang sama, mereka memohon Yang Chen untuk memperlakukan para Grandmaster yang dipenjara dengan baik. Yang Chen tidak ingin membunuh Dewa Emas saat ini dan membiarkan keluarga Zhao tertawa sampai akhir. Diperkirakan beberapa Master Sekte juga telah menebak hal ini, jadi mereka agak tidak takut pada saat ini. Namun, mereka masih sangat sopan kepada Yang Chen. Selain itu, Yang Chen masih memiliki banyak hal yang ingin mereka minta padanya.
Pendek kata, perkara ini berakhir sementara dalam suasana kolektif yang sunyi dan sedikit aneh ini. Situasi komando gabungan tampak harmonis, tetapi tidak dapat dielakkan ada sedikit ketidakwajaran. Setelah kejadian ini, tidak ada seorang pun yang berani memikirkan keluarga Yang Chen. Sungguh lelucon, 6 ahli Dewa Emas dibunuh oleh Yang Chen dengan tangan kosong. Jika orang lain ingin memiliki pikiran jahat, berapa banyak Dewa Emas yang dapat dibandingkan dengan kekuatan mereka? Itu hanya Yang Chen sendiri. Jika istri dan selir Yang Chen dihitung, mereka akan benar-benar mati tanpa tempat pemakaman. Banyak sekali kultivator yang mulai mendekati Yang Chen, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan jika mereka tidak bisa mendekati Yang Chen, mereka harus mencari cara untuk mendekati istri dan selir Yang Chen. Paling tidak, mereka harus berteman dengan beberapa murid Istana Chunyang, hanya untuk meninggalkan kesan yang baik di depan Yang Chen, Tuan Yang. Belum lagi yang lainnya, pil obat yang diracik Master Yang saja sudah cukup membuat orang meneteskan air liur. Menurut berita dari Grandmaster Su, tampaknya Master Yang telah mulai bereksperimen dan menyempurnakan pil revolusi 8 secara diam-diam. Jika pil revolusi 8 berhasil disempurnakan, Master Yang akan menjadi jenius alkimia terkuat di alam spiritual, orang pertama yang menjadi Master Alkimia tingkat 8. Banyak sekali kultivator yang sangat meremehkan hal ini, berpikir bahwa Yang Chen menggigit lebih dari yang dapat dikunyahnya. Namun lebih banyak petani yang penuh harapan. Perlu diketahui bahwa ketika Yang Chen masih menjadi Dewa Bumi, ia telah menjadi ahli alkimia tingkat 7. Sekarang setelah ia berada di alam Dewa Mendalam akhir, menjadi ahli alkimia tingkat 8 mungkin tidak akan lama lagi. Chapter 2372. Sekarang, semua kinerja sekte utama sangat terkendali. Selain meningkatkan persiapan untuk perang dengan keluarga Zhao, mereka juga memperbaiki hubungan dengan Istana Chunyang. Bahkan sekte utama pun seperti ini. Para kultivator kecil itu tidak berani berbicara. Mereka mengeluh secara pribadi karena takut didengar oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Di antara para kultivator yang menantikannya, para master sekte dari sekte utama memiliki perasaan yang paling rumit. Jika mereka tahu bahwa master yang bisa menjadi alkemis kelas 8, mereka pasti sudah berdiri di sisi master yang saat itu. Ketika berita itu menyebar, dunia sedang gempar. Kali ini, para master sekte dari sekte utama bahkan lebih menyesal. Yang Chen dan istrinya hanyalah mangkuk harta karun. Tidak seorang pun tahu kapan mereka akan mengeluarkan harta karun langka darinya. Jika mereka sudah tahu ini sebelumnya, mengapa mereka repot-repot mendengarkan leluhur abadi emas itu? Jika mereka membantu Yang Chen saat itu, bukankah akan lebih mudah untuk berbicara dengannya sekarang? Namun, kenyataannya sangat kejam. Banyak orang hanya pernah mendengar tentang tingkat pemurnian peribi Xia Gao Yue di Istana Chunyang sebelumnya, tetapi tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Akan tetapi, ketika Wang Yong mengeluarkan pedang terbang kehidupannya sendiri yang jelas telah ditingkatkan setidaknya 2 tingkat, itu benar-benar mengejutkan semua orang. Namun, Wang Yong adalah atribut api murni. Pedang terbang dengan atribut ganda air dan api sekarang agak tidak seimbang dan condong ke atribut api. Gao Yue bergerak untuk membantu tuannya menyeimbangkan kedua atribut. Wang Yong juga telah berpartisipasi dalam berbagai pengalaman, dan banyak orang telah melihat senjata ajaib sumber kehidupan Wang Yong, tetapi mereka tidak percaya bahwa pedang terbang kilin benar-benar telah meningkat pesat, dan aura di atasnya sama sekali tidak kacau. Begitu murninya, bahkan lebih murni daripada saat Wang Yong memurnikannya sendirian. Lebih banyak kultivator yang diam-diam menatap para kultivator yang ragu, menunggu saat yang tepat untuk memberi mereka pelajaran, menggunakannya untuk melampiaskan amarah peribi Xia Gao Yue, dan pada saat yang sama untuk menyenangkan guru Yang. Meskipun banyak di antara para kultivator ini juga memiliki keraguan di dalam hati mereka, mereka tidak mengungkapkannya di depan siapapun. Dari sudut pandang dunia spiritual, merupakan hal yang luar biasa bagi Yang Chen untuk menjadi alkemis kelas 8. Setidaknya tidak akan ada situasi seperti Lin Sonsun yang terluka parah dan tidak dapat disembuhkan. Namun dari sudut pandang sikap mereka sebelumnya, jika Yang Chen menjadi alkemis kelas 8, itu akan menjadi tamparan di wajah kinerja mereka sebelumnya. Para penguasa sekte utama juga terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka mengira bahwa senjata tingkat tinggi milik Gao Yue hanyalah rumor. Apa yang dapat dicapai di dunia fana mungkin tidak dapat dicapai di dunia spiritual. Mereka tidak menyangka itu benar. Dengan versi lengkap seni rahasia pembinaan harta karun alam semesta, peralatan unik, kemampuan unik untuk membantu orang lain memurnikan tanpa terkontaminasi dengan auranya sendiri, serta atribut air dan api yang paling sesuai, Gao Yue adalah orang terbaik untuk membantu Wang Yong memurnikan senjata ajaib kelahirannya. Bagaimana ini mungkin? Sementara banyak orang tercengang dan bertanya-tanya, satu persatu, mereka bergegas ke sisi Gao Yue seperti orang gila. Jika mereka bisa membiarkan seorang master di puncak Suan Immortal membantu mereka menyempurnakan senjata ajaib kelahiran mereka, itu akan setara dengan meningkatkan efektivitas tempur mereka setidaknya 30% dari udara tipis. Godaan ini bahkan lebih langsung daripada meminta pil obat terbaik dari Master Yang. Penguasa sekolah iblis Wuji adalah orang pertama yang menikmati manfaat ini. Gao Yue membantunya menyempurnakan pedang terbang kelahirannya. Ini adalah pengembalian yang sangat jelas. Bahkan leluhur abadi emas Su tidak dapat melakukannya, tetapi Gao Yue melakukannya dengan sangat mudah. Tao Junqi masih khawatir tentang pertentangan antara suaminya dan sekte. Sekarang setelah semua murid sekte Suantian yang tersisa telah bergabung ke Istana Chunyang, Tao Junqi tidak lagi memiliki masalah sebelumnya. Setan-setan dalam dirinya telah disingkirkan, dan pikirannya menjadi jernih. Seluruh dirinya tampak bersemangat tinggi, dan kondisi mentalnya kacau balau. Akibatnya, basis kultivasinya juga maju pesat. Namun, Yang Chen tidak menolak Tao Junqi, malah membiarkannya menemaninya dengan senang hati. Selama bertahun-tahun, di antara istri dan selirnya, Tao Junqi adalah orang yang paling menderita.
Dengan situasi saat itu, Yang Chen tidak tahu bagaimana membantu Tao Junqi melepaskan ikatan di hatinya, kecuali dia bisa mengkhianati Sekte Xuantian. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Chen tidak meminta para wanita untuk secara paksa meningkatkan kultivasi mereka. Alasannya sangat sederhana, lebih tergesa-gesa, lebih lambat. Basis kultivasi mereka telah meningkat cukup cepat, jadi mereka tidak perlu mengerahkan seluruh energi mereka untuk berkultivasi. Adalah hal yang benar untuk menemukan cara mereka sendiri untuk bersantai. Saat ini, kembali ke sekte untuk diganggu oleh tugas-tugas juga merupakan jeda singkat dalam kultivasi. Jika mereka dapat menanganinya dengan baik, itu juga akan menjadi sedikit peningkatan bagi kondisi pikiran mereka. Istri dan selir Yang Chen, kecuali mereka yang berada di Sekte Xuantian, pada dasarnya dipanggil kembali oleh sekte mereka masing-masing untuk menanyakan dengan cermat tentang situasi terkini Yang Chen. Mereka berharap mendapatkan lebih banyak berita tentang Yang Chen dari istri dan selir Yang Chen dan mengetahui lebih banyak tentang kekuatan Yang Chen. Masalah ini tidak disembunyikan dari dunia luar. Ketika berita itu keluar, banyak orang mengerutkan kening. Bukankah ini omong kosong? Mungkinkah senjata ajaib sumber kehidupan miliknya dapat ditingkatkan melalui tangan orang lain? Akan tetapi, tak seorang pun dari para penggarap yang ragu itu berkata banyak, menunggu untuk melihat lelucon terakhir. Bahkan 3 wanita yang tinggal bersama Yang Chen, kecuali Gong Sunling yang masih mengendalikan peta geografis gunung dan sungai untuk terus melahap ruang alam monster, Gao Yue pada dasarnya membantu Master Wang Yong menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupannya saat ini. Tao Junqi, di sisi lain, menemani suaminya untuk memurnikan pil. Wang Yong tidak mengecewakan niat baik muridnya. Dia dengan murah hati mengeluarkan senjata ajaib sumber kehidupannya sendiri dan meminta Gao Yue untuk membantu menyempurnakannya. Dia sama sekali tidak merasa malu karena muridnya telah melampaui gurunya. Sebaliknya, dia sangat senang dan terhibur. Sebagai seorang murid, mampu melampaui gurunya merupakan kebanggaan terbesar banyak guru yang menantikan yang terbaik dari para muridnya. Pada saat ini, Tao Junqi kebetulan sedang sendirian. Menemani Tao Junqi menghabiskan beberapa hari bahagia sendirian juga merupakan kompensasi Yang Chen atas kerja keras Tao Junqi selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, Tao Junqi juga seorang kultivator api. Meskipun dia tidak berkembang ke arah seorang ahli alkimia, dia masih memiliki beberapa dasar. Itu lebih dari cukup untuk membantu suaminya menyiapkan beberapa bahan obat, meskipun Yang Chen tidak membutuhkannya sama sekali. Bahan senjata ajaib sumber kehidupan Grandmaster Wang Yong masih merupakan barang lelang hangat yang dibeli Yang Chen di sebuah lelang tertentu. Itu adalah tanduk lilin dengan atribut ganda air dan api. Setelah bertahun-tahun dipoles dan disempurnakan oleh Grandmaster Wang Yong, itu menjadi pedang terbang sumber kehidupan saat ini. Hanya Gao Yue Gong Sunling dan Tao Junqi yang tinggal bersama Yang Chen. Gao Yue Gong Sunling adalah murid Istana Chunyang, jadi tentu saja dia tidak perlu pergi. Tepat ketika semua pihak masih terkejut dengan teknik pemurnian Gao Yue yang luar biasa, Yang Chen dengan mudah keluar dan mengeluarkan setumpuk pil 8 revolusi yang telah dimurnikan. Memegang pedang terbang sumber kehidupan yang hampir masih baru namun terhubung dengan kehidupannya, penguasa sekolah iblis Wuji begitu gembira hingga ia hampir berteriak. Grandmaster Su memiliki penglihatan yang tajam. Di masa depan, sekolah iblis Wuji pasti akan maju dan mundur bersama dengan Istana Chunyang. Chapter 2373. Sejak zaman dahulu kala, tidak pernah ada guru pemurnian pil tingkat ke-8 di alam spiritual. Hanya ada beberapa pil revolusi ke-8. Pada dasarnya, semuanya diturunkan dari dunia abadi oleh berbagai sekte. Harga yang harus mereka bayar sudah pasti cukup untuk membuat hati seseorang sakit sampai mati. Banyak sekali master pemurnian pil dan senior berbakat telah menapaki jalan menuju master pemurnian pil tingkat 8. Namun, termasuk semua sekte dan sekte super, tidak ada satupun master pemurnian pil yang secara resmi dapat menjadi master pemurnian pil tingkat 8 di alam spiritual. Bahkan pil Cauldron School, yang terkenal dengan pemurnian pilnya, memiliki banyak generasi murid jenius. Orang yang paling dekat untuk menjadi master pemurnian pil tingkat 8 adalah seorang ahli immortal mendalam puluhan ribu tahun yang lalu. Ketika ia mencoba menerobos ke revolusi ke-8, ia sudah hampir mencapai tahap pengumpulan pil. Namun, pada akhirnya, ia masih tidak dapat mengendalikan tingkat kultivasinya sendiri dan naik ke atas di tempat, meninggalkan setumpuk cairan obat untuk keturunannya. Meskipun itu hanya cairan obat, itu tetap dianggap sebagai koleksi yang paling berharga. Efek obatnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada pil revolusi ke-7. Sayangnya, setelah sekian tahun, cairan obat yang tersisa telah habis digunakan saat menyelamatkan tokoh-tokoh penting dari sekolah pil Cauldron. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Banyak keturunan yang ingin menggunakan cairan obat sebagai referensi jejak alkimia pendahulu mereka, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat membuat terobosan. Itulah kultivator di alam spiritual yang paling dekat untuk menjadi master pemurnian pil tingkat ke-8. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang mampu menyentuh ambang batas seorang ahli pemurnian pil tingkat ke-8. Banyak sekali ahli pemurnian pil yang telah bekerja keras entah berapa lama, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa berkeliaran di jajaran tingkat ke-7. Yang Chen selalu menjadi master pemurnian pil yang paling menakjubkan di dunia fana. Di dunia fana, dia telah menembus parit surgawi master pemurnian pil tingkat ke-5. Setelah tiba di alam spiritual, prestasinya bahkan lebih luar biasa. Ketika dia menjadi master pemurnian pil tingkat 6, pil yang dia racik adalah harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh master pemurnian pil tingkat 7 yang tak terhitung jumlahnya. Semua kultivator mengira Yang Chen telah mencapai batasnya saat ia menjadi master pemurni pil tingkat ke-7. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari 1000 tahun, Yang Chen telah melintasi parit surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dilalui oleh para pendahulunya. Pil revolusi ke-7 milik Grandmaster yang selalu menjadi item terakhir Menara Wanbao sejak pertama kali diluncurkan.
Banyak kultivator telah menghabiskan seluruh kekayaan keluarga mereka dan tetap tidak mampu membelinya. Hanya sekte-sekte besar, yang mengandalkan kerjasama baik mereka dengan Yang Chen dan Istana Cunyang, yang memenuhi syarat untuk secara langsung meminta sejumlah ramuan tertentu dari Istana Cunyang. Sebelum Yang Chen mengklaim bahwa ia dapat meramu pil Revolusi 8, tidak seorang pun percaya bahwa Yang Chen dapat melakukannya. Semua orang mengira bahwa Yang Chen menggunakan alasan memurnikan pil secara sembunyi-sembunyi untuk memberi waktu jeda yang singkat bagi komandan gabungan dan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Semua orang menganggapnya biasa saja, tetapi mereka tidak menyangka akhir ceritanya akan begitu mengejutkan. Saya seharusnya telah mengetahui. Aku seharusnya memikirkan hal ini lebih awal. Master Sekte Cui dari Sekte 5 Elemen adalah orang yang paling menyesal. Setelah mendengar berita itu, bahkan seseorang setenang dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan mulai mondar-mandir di aula pertemuan, bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, Master Sekte Cui melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yang Chen memiliki perjanjian dengan seorang ahli dari ras naga yang tidak dikenal. Isi perjanjian tersebut tampaknya adalah bahwa Yang Chen akan membantu ahli dari ras naga tersebut untuk meramu pil yang disebut pil Embryo Fusion. Ahli dari ras naga itu tampaknya sangat murah hati dan memberi Yang Chen cukup waktu untuk berkembang. Sekarang setelah memikirkannya, Master Sekte Cui ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Bahkan ahli dari ras naga, yang setidaknya seorang dewa emas, tergoda oleh pil itu, bagaimana mungkin mutu pil itu rendah. Ahli dari ras naga itu, yang hanya pernah berhubungan dengan Yang Chen sekali, bisa begitu mempercayai Yang Chen. Master Sekte Cui, yang lebih mengenal Yang Chen, sebenarnya telah melakukan kesalahan. Mengapa ada dua ahli dewa emas dari ras naga di sisi Yang Chen? Alasannya jelas. Kalau bukan karena Yang Chen yang memenuhi permintaan mereka, akankah para ahli dari ras naga membantu seorang kultivator manusia untuk berhadapan dengan seorang ahli dewa emas hanya karena sebuah bantuan kecil? Hubungan antara Sekte 5 Elemen dan Yang Chen tidak hanya terbatas pada saudari Murong, yang merupakan selir Yang Chen. Bahkan Master Sekte Cui dan seluruh Sekte 5 Elemen diselamatkan oleh Yang Chen. Jika mereka terus mendukung Yang Chen, Sekte 5 Elemen kemungkinan besar akan mendapat banyak keuntungan dari ramuan pil Revolusi 8 milik Yang Chen. Sayangnya, situasi baik seperti itu hancur oleh satu pikiran. Kalau saja waktu dapat diputar kembali, sekte lain tidak akan berani mengatakannya, setidaknya Master Sekte Cui dari Sekte 5 Elemen pasti tidak akan ragu untuk berdiri di pihak Yang Chen, bahkan jika leluhur Master Abadi Emas memutuskan untuk melakukannya. Pada akhirnya, itu semua karena rasa takut terhadap Sekte Surga Mendalam yang tersembunyi jauh di dalam tulang mereka. Sekalipun Sekte Langit Mendalam telah dimusnahkan, sekalipun murid-murid Sekte Langit Mendalam yang tersisa telah mengucapkan sumpah iblis hati agung dan memuja ketua Sekte baru, mereka tetap tidak berani merasa tenang sepenuhnya. Mereka harus menemukan alasan untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi ini sebelum mereka bisa tidur nyenyak. Namun jika dipikir-pikir lagi, bukan Istana Cunyang yang berinisiatif menerima murid-murid Sekte Langit Mendalam. Itu semua karena sekte-sekte utama sendiri tidak mampu menghadapi mereka dan mengambil inisiatif mengirim mereka ke Istana Cunyang. Dari awal hingga akhir, sekte utama yang salah karena menargetkan Yang Chen. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Yang Chen memahami semua ini dengan sangat baik. Sekte utama takut pada Sekte Langit Mendalam, tetapi mereka tidak ingin menanggung reputasi membantai murid-murid Sekte Langit Mendalam. Oleh karena itu, mereka mengemasi banyak masalah dan mengirimkannya ke Istana Cunyang. Mentalitas ini sama dengan para ahli yang memberontak di dunia abadi di masa lalu. Mereka tidak ingin menanggung reputasi membunuh makhluk abadi dan mengirim orang-orang itu ke platform eksekusi abadi. Tentu saja, ada satu hal yang sama. Pada akhirnya, Yang Chen mendapatkan semua keuntungan. Yang Chen mendapatkan semua keuntungan. Sekte 5 Elemen bukan satu-satunya yang merasa menyesal. Kecuali sekolah iblis Wuji, tidak ada petinggi sekte yang memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Meskipun seluruh sekte hanya mendapat berita dan tidak melihat pil Revolusi 8 dengan mata kepala mereka sendiri, tak seorang pun dari sekte itu yang meragukannya. Tentu saja, Yang Chen tidak memberi ruang untuk keraguan. Keesokan harinya, Yang Chen menunjukkan pil kultivasi esensi 8 revolusi yang baru disempurnakan di depan umum. Pil kultivasi esensi hanyalah pil sederhana. Itu adalah pil yang tepat untuk upaya, pertama, Yang Chen untuk menerobos pil kultivasi esensi revolusi 8. Yang Chen memberikan semua pil pembudidayaan esensi kepada Gong Sunling, dan Yang Chen mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri lagi untuk menerobos ke pil giok Ganoderma Lucidum revolusi ke-8. Kali ini, pusat komando gabungan menghadapi musuh yang tangguh. Daerah dalam radius 10 mil dari tempat pengasingan master yang diblokir sepenuhnya. Tidak seorang pun diizinkan mengganggu alkimia master Yang. Banyak alkemis berharap dapat mengamati alkimia guru Yang. Sayangnya, satu-satunya yang diizinkan Yang Chen untuk menemaninya adalah Tao Junqi. Sementara Yang Chen sedang memurnikan pil, sekte utama mulai berkomunikasi dengan Istana Cunyang, istri dan selir Wang Yong dan Yang Chen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pil giok Ganoderma Lucidum revolusi 8 yang disempurnakan oleh Yang Chen. Chapter 2374. Sejak awal kelas 6, pil giok jamur lingzi buatan Yang Chen sudah dikenal sebagai obat penyelamat jiwa di dunia spiritual. Banyak kultivator yang terluka parah, dan mereka semua mengandalkan pil giok jamur lingzi kelas 6 untuk menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, hanya obat yang disempurnakan oleh Master Yang Chen sendiri yang merupakan obat penyelamat hidup yang sesungguhnya. Meskipun obat yang disempurnakan oleh alkemis biasa juga merupakan pil giok jamur Ganoderma revolusi ke-6, efeknya beberapa kali lebih buruk daripada yang disempurnakan oleh Yang Chen. Bahkan pil giok jamur Ganoderma revolusi ke-6 yang disempurnakan Yang Chen telah melampaui pil giok jamur Ganoderma revolusi ke-7 yang disempurnakan oleh alkemis biasa.
Revolusi ke-6 dan sudah seperti ini, seberapa kuatkah pil giok jamur Lingzi revolusi ke-8? Mungkin cedera Lin Zonsun, seorang dewa emas puncak, dapat disembuhkan dengan mudah. Sekarang, tidak ada kultivator yang meragukan apakah Yang Chen dapat memurnikan pil giok jamur Ganoderma revolusi ke-8. Satu-satunya ketidakpastian adalah waktu. Akan tetapi, nampaknya semua sekte berharap agar waktunya bisa sedikit lebih lama, sehingga mereka bisa menemukan cara untuk menutupi kesenjangan sebelumnya, lalu mendapatkan pil revolusi ke-8 yang disempurnakan oleh Tuan yang sesuai dengan metode kerja sama sebelumnya. Akibat dari pilihan yang salah sebelumnya langsung terungkap pada saat ini. Seperti yang diharapkan, Sekolah Iblis Wuji diterima dengan sangat baik oleh Istana Chunyang. Masih sama seperti sebelumnya, mereka dengan mudah dan murah mendapatkan pil yang dipesan, dan jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Master Sekte Sekolah Iblis Wuji yang mendengar berita itu tak kuasa menahan senyum. Perwakilan dari 4 sekte Taoisme, Sekolah Iblis Yin Yang, dan Lembah Samsara diperlakukan secara berbeda. Mereka bisa meminta pil, tetapi harganya harus dinaikkan 50% sesuai dengan harga tertinggi Menara Wanbao, dan jumlahnya hanya 1/5 dari praktik sebelumnya. Mengenai hasil ini, perwakilan beberapa sekte juga tersenyum pahit dalam hati mereka, tetapi mereka harus menerima pembagian Istana Chunyang. Lagi pula, dibandingkan dengan sekte Gos Yin dan sekte Gos, setidaknya mereka bisa mendapatkan pil. Bahkan jika harganya sedikit lebih tinggi dan jumlahnya sedikit lebih sedikit, mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. Yang paling tidak beruntung adalah sekte yang dipimpin oleh sekte Gos Yin, yang telah menargetkan Yang Chen saat itu. Pada dasarnya, perjalanan mereka sia-sia. Bahkan jika harganya dikalikan 10, mereka tidak akan bisa mendapatkan 1 pil pun, apalagi pil yang sedikit lebih mahal. Tetapi meskipun mereka tahu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, mereka tidak punya pilihan selain datang. Jika dia tidak datang kali ini karena wajahnya, maka dia mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan pil dari tangan Grandmaster yang di masa mendatang. Tidak peduli apapun, dia harus memberinya muka yang cukup. Tentu saja, ini juga merupakan langkah pertama untuk memperbaiki hubungan mereka secara perlahan. Bahkan jika mereka tidak dapat membeli pil yang dibuat oleh Grandmaster Yang, mereka masih dapat mempertimbangkan pil yang dibuat oleh murid pribadi Grandmaster Yang, Mo Chunmei, dan dengan harga yang tinggi. Bukankah hubungan terbentuk melalui kontak sedikit demi sedikit? Jika kali ini tidak berhasil, akan ada waktu berikutnya. Akan selalu ada hari di mana segalanya akan membaik. Secara relatif, hal itu relatif mudah bagi sekte-sekte super yang Dewa Emasnya telah mati, seperti sekte Wilderness besar. Meskipun kematian Grandmaster Abadi Emas memiliki dampak besar pada status sekte mereka, tetapi juga karena hal inilah ketika mereka berurusan dengan Yang Chen sebelumnya, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tanpa hak untuk menyatakan pendapatnya, mereka tentu saja tidak berpartisipasi dalam seleksi. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam seleksi, mereka tidak akan menyinggung Yang Chen dan Istana Chunyang, yang merupakan berkah dalam kemalangan. Ketika perwakilan sekte ini datang untuk meminta pil, Istana Chunyang tidak sengaja mempersulit mereka. Mereka tetap menjanjikan 1/5 dari jumlah sebelumnya, dan harganya juga berdasarkan harga tertinggi di pelelangan Menara Wanbao, yang lebih murah daripada 4 sekte Taoisme. Sejujurnya, ini adalah harga yang sangat tulus, dan para sekte ini tentu saja sangat gembira. Dibandingkan dengan depresi sekte, Kepala Istana Chunyang dan Guru Besar Wang Yong adalah yang paling bahagia. Kekesalan Grandmaster Wang Yong karena disegel dalam konferensi komando gabungan juga telah dilampiaskan. Sebelumnya, dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan pendapat apapun dalam konferensi komando gabungan. Sekarang, dia tidak hanya memiliki kursi penting, tetapi Master Pulau juga akan dengan sungguh-sungguh meminta pendapatnya tentang beberapa hal. Statusnya telah meningkat pesat. Kepala istana tidak senang karena sekte utama datang untuk mencari kerja sama guna memperbaiki hubungan. Ia senang karena Istana Chunyang semakin dekat dengan kekuatan sekte super. Di masa lalu, Istana Chunyang tidak dihargai karena kekuatan sekte yang buruk. Namun, di bawah pimpinan Yang Chen, seorang murid yang membuat semua anggota inti tingkat tinggi Istana Chunyang puas, ia pertama-tama menikahi Peri Qin Yin dan membawa puluhan ribu murid dari semua tingkatan, kemudian membawa beberapa Master Abadi Xuan, dan akhirnya menerima murid-murid yang tersisa dari Sekte Xuantian. Beberapa dekade lalu, Istana Chunyang sudah menjadi sekte kelas 1 terkuat kecuali Sekte Super itu. Alasan mengapa ia belum bisa masuk jajaran Sekte Super adalah karena efektivitas tempur teratasnya masih kurang, dan yang lainnya adalah fondasinya belum memadai. Kedua masalah ini baru-baru ini mulai menghilang secara bertahap. Seiring bertambahnya kesetiaan para pengikut Sekte Xuantian di Istana Chunyang, masalah fondasi pada dasarnya bukan lagi masalah besar setelah menerima warisan besar dari Sekte Xuantian. Adapun efektivitas tempur teratas, murid mereka sendiri Yang Chen mengalahkan 6 Master Golden Immortal dengan tangan kosong. Apalagi yang bisa dikatakan? Jika ini tidak cukup, Gong Sunling, yang memiliki peta geografis pegunungan dan sungai, setidaknya tidak akan lebih buruk daripada Dewa Emas manapun dari Sekte Super. Belum lagi efektivitas tempur generasi muda. Kecuali beberapa anggota inti tingkat tinggi sendiri, tidak ada satupun pengikut setia Yang Chen yang mudah dihadapi. Bahkan teman-teman Yang Chen, Si Kui, Si Esa, Hou Yun, Setan Pohon Tua Lan Ying, Duqian, Xiang Haifeng, Wang Yuan, dan sebagainya, semuanya menelan pil Tianyuan. Siapapun dari mereka akan menjadi terkenal di masa depan. Setelah menduduki wilayah Sekte Xuantian yang luas, bahkan hambatan terakhir yang membatasi perkembangan Istana Chunyang menghilang tanpa jejak. Istana Chunyang di dunia fana telah tumbuh menjadi raksasa, dan sekarang Istana Chunyang memiliki aliran cadangan yang stabil. Di atas belum termasuk gua inti sekte, yang bisa dikatakan paling aman di dunia spiritual.
Gua di perut naga bumi abadi emas prinsip agung dapat menjamin bahwa bahkan jika beberapa sekte besar bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghancurkannya. Dengan begitu banyak keuntungan yang terkumpul, jika istana yang murni tidak dapat dengan mantap memasuki jajaran sekte super, maka apa yang dilakukan kepala istana itu merupakan kegagalan yang sangat besar. Segala yang dipikirkan oleh kepala istana tampaknya berhubungan dengan Yang Chen. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak hal lainnya, selama ada murid seperti Yang Chen, itu lebih baik daripada apapun. Pil giok jamur Lingzi tingkat 8 milik guru yang akhirnya dirilis. Setelah berita itu dikonfirmasi, moral seluruh dunia spiritual langsung melonjak. Tidak peduli bagaimana sekte-sekte besar menerima hukuman atas keputusan salah mereka sebelumnya, para kultivator alam spiritual kini memiliki satu lagi master pemurni pil revolusi ke-8 dan obat penyelamat hidup yang sangat kuat. Ini hanyalah kabar baik yang dapat meningkatkan moral para kultivator alam spiritual dalam perang melawan klan Zhao. Semua kultivator penuh percaya diri. Dapat dikatakan bahwa perang melawan keluarga Zhao mulai menguntungkan pihak komando gabungan. Chapter 2375. Menurut tren ini, selama hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat keseimbangan perang akan condong ke pihak dunia spiritual. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhao, mereka sekarang terjebak di alam iblis dan harus menghadapi gangguan dari binatang iblis yang kuat. Kekuatan mereka selalu terkuras. Semakin lama waktu berlarut-larut, semakin lemah keluarga Zhao. Semua pembudidaya di komando gabungan sangat optimis, merasakan kemenangan perlahan menghampiri mereka. Keluarga Zhao telah jatuh ke dalam situasi yang sulit. Mereka terpaksa bersaing dengan Gong Sunling dalam penyempurnaan alam iblis. Mereka percaya bahwa ketika alam iblis disempurnakan sepenuhnya oleh keduanya, itu akan menjadi awal dari pertempuran yang menentukan. Keluarga Zhao tidak akan menyerang saat ini karena para ahli Golden Immortal dari keluarga Zhao semuanya terluka oleh ledakan diri Zhou Sheng ketika mereka menghancurkan Sekte Suantian. Mereka tidak memiliki seorang alkemis yang kuat seperti Grandmaster Yang, jadi wajar saja jika mereka tidak mungkin memiliki pil penyembuh yang efektif. Sebelum para ahli Dewa Emas ini pulih, keluarga Zhao tidak akan bergerak. Hampir semua kultivator di dunia spiritual yang memperhatikan situasi perang keluarga Zhao berpikir demikian, jadi semua orang sangat santai. Peta geografis gunung sungai milik Gong Sunling telah dikenal sebagai tempat latihan terbaik pada tahap ini. Di zona penyangga antara keluarga Zhao dan zona penyangga, ada banyak musuh nyata yang harus mereka bunuh. Jika mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan musuh, selama mereka dapat berlari kembali ke wilayah masing-masing, mereka akan aman dan sehat. Tidak diketahui berapa banyak orang yang sekarang terkonsentrasi di area ini, memanfaatkan kesempatan baik ini untuk meningkatkan diri di medan perang yang sebenarnya. Sekte-sekte besar juga mengatur agar pengikutnya mendapatkan pengalaman di tempat ini. Di satu sisi, mereka benar-benar dapat membunuh musuh dan mengumpulkan poin. Di sisi lain, ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk berlatih. Setelah pertempuran yang menentukan ini, siapa yang tahu apakah akan ada kesempatan yang lebih baik dari ini di masa depan. Orang harus tahu bahwa tempat pelatihan itu sudah ada namanya, dan tidak akan ada lagi di masa mendatang. Dan di alam iblis, ada 2 harta sihir spasial milik ahli yang harus dibagi. Ketika saatnya tiba, apakah mereka harus memasuki harta sihir milik orang lain untuk berlatih? Karena mereka bertarung melawan ahli sejati dari keluarga Zhao, korban tentu saja tidak dapat dihindari. Akan tetapi, selama sang kultivator tidak bodoh dan tidak memilih kultivator yang levelnya tidak setara, pada dasarnya mereka tetap dapat mencapai tujuan latihannya. Jika mereka terluka, selama mereka tidak mencoba menjadi pemberani dan kembali ke wilayah mereka sendiri tepat waktu, tidak akan ada bahaya. Mereka yang tewas pada dasarnya adalah mereka yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas atau termakan tipu daya pihak lain. Tentu saja, ada juga korban di antara para kultivator klan Zhao. Mereka tampaknya berlatih dengan pola pikir yang sama. Bagi kedua belah pihak, mengambil tindakan seperti itu pada malam menjelang pertempuran yang menentukan, sungguh membuat orang-orang agak terdiam. Pihak komando gabungan juga sangat santai. Setelah melepaskan pikiran-pikiran serakah itu, semua pihak mendapati bahwa situasinya tiba-tiba menjadi jelas. Tidak ada lagi hal-hal yang seharusnya tidak ada di sana. Semuanya menunjukkan bahwa kehancuran keluarga Zhao sudah dalam jangkauan. Sekte Ghost Yin, Sekte Ghost Soul, dan sekte lainnya juga tidak menahan diri. Terutama ketika mereka tahu bahwa Grandmaster Abadi Emas dari sekte mereka masing-masing telah disembuhkan oleh Yang Chen dengan pil giok jamur Ganoderma putaran ke-8, mereka tidak keberatan. Para ahli Golden Immortal itu hanya terjebak di peta geografis gunung dan sungai dan tidak bisa keluar, mereka tidak mati. Dalam pertempuran zona penyangga di kedua belah pihak, seringkali ada pembudidaya yang melihat sosok mereka. Ini juga bagus. Tanpa ambisi yang tidak realistis itu, ke-6 ahli Golden Immortal dapat fokus untuk melawan musuh. Di bawah konsentrasi mereka, efisiensi mereka meningkat pesat. Beberapa master sekte merasa khawatir pada awalnya dan secara khusus memasuki peta geografis gunung sungai untuk melihatnya. Namun sayang, mereka tidak melihat beberapa Grandmaster Abadi Emas di peta geografis gunung dan sungai. Sebaliknya, mereka melihat mereka di zona penyangga bersama keluarga Zhao. Tidak seorang pun tahu bahwa Dewa Emas dan para master sekte itu tidak berada di dunia yang sama di peta geografis sungai gunung. Jika mereka ingin bertemu di peta geografis sungai gunung, kecuali semua master sekte naik. 6 Dewa Emas itu tampaknya telah menerima nasib mereka. Kecuali mereka tetap berada di zona penyangga, selama mereka kembali ke peta geografis gunung dan sungai, mereka berenam akan muncul sendirian di suatu daerah, tidak ada orang lain. Ini seharusnya menjadi hukuman Yang Chen untuk mereka. Setelah ke-6 orang ini memikirkannya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, selama mereka tidak ingin mati, itu hanya hukuman kecil karena menyinggung orang lain, itu terlalu mudah. Segalanya tampak berada pada jalur yang benar, tetapi tiba-tiba, terjadi perubahan.
Semua kultivator mengira bahwa pertempuran yang menentukan akan terjadi beberapa dekade kemudian, tetapi faktanya tidak demikian. Tiba-tiba, harta karun sihir luar angkasa yang dikendalikan oleh kedua belah pihak bertabrakan dengan keras lagi. Ini bukan inisiatif Gong Xunling, tetapi tindakan ahli klan naga dari keluarga Zhao. Gong Xunling bertarung secara pasif, dan terburu-buru, dia juga harus mengurus para kultivator yang berada di zona penyangga, jadi dia menderita kerugian besar di awal. Awalnya, area pemurnian Gong Xunling lebih kecil dari lawannya. Untungnya, dia mendapat dukungan dari seluruh alam iblis dan kesengsaraan surgawi dari kedua alam, jadi dia masih seimbang dalam tabrakan langsung. Hanya saja ketika keluarga Zhao melancarkan serangan, mereka tidak peduli dengan hidup dan mati para kultivator di zona penyangga tengah. Semua musuh mereka berada di sarang, dan momentum serta mentalitas mereka jauh lebih kuat daripada Gong Xunling. Adapun Gong Xunling, saat dia menyadari ada yang tidak beres, dia harus terlebih dahulu mengurus para kultivator yang berada di tengah-tengah ujian, jadi dia tidak memiliki keunggulan pada awalnya. Boom, 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 di tengah suara keras itu, gerakannya tetap sama, bagaikan tanah longsor. Kalau saja Gong Xunling tidak mengambil inisiatif untuk mengirim para kultivator menjauh dari tepi zona penyangga, bahkan seorang ahli Dewa Langit pun akan terjepit menjadi pasta daging dalam tabrakan seperti itu. Banyak kultivator menyaksikan kejadian itu dari jauh, tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa keluarga Zhao tiba-tiba menyerang saat ini. Ketika mereka tenang dan memikirkannya matang-matang, mereka memahami kesulitan keluarga Zhao. Berdasarkan tren perkembangan sebelumnya, para kultivator alam roh akan memiliki keunggulan. Meskipun keluarga Zhao telah menyempurnakan alam roh bertahun-tahun sebelumnya, kecepatan mereka tidak secepat peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Xunling. Selama seseorang tidak bodoh, dia tahu bahwa memberi Gong Xunling waktu berarti keuntungan Gong Xunling akan bertambah. Sebaliknya, semakin awal mereka melancarkan pertempuran yang menentukan, semakin besar keuntungan yang akan dimiliki keluarga Zhao. Satu-satunya hal yang tidak mereka pahami adalah bahwa pihak lain tidak peduli dengan hidup dan mati para kultivator keluarga Zhao di zona penyangga. Ketika mereka muncul, mereka menyerang tanpa pandang bulu, yang benar-benar membingungkan. Untungnya, peta geografis pegunungan dan sungai Gong Xunling memiliki dasar yang dalam. Secara keseluruhan, dia masih melampaui lawannya. Setelah merebut kembali kultivator terakhir yang bisa direbut kembali, dia akhirnya berhenti khawatir dan mulai bertabrakan dengan lawan secara sembrono. Kali ini benar-benar sebuah kecelakaan, begitu tak terduga hingga Gong Xunling bahkan berhasil merebut kembali sebagian besar kultivator keluarga Zhao di zona penyangga. Untuk saat ini, dia tidak dapat memahami mentalitas pihak lain, tetapi Gong Xunling tetap menenangkan diri dan bertarung melawan musuh. Chapter 2376. Alam iblis merupakan dunia yang setingkat dengan alam spiritual, sehingga terlahir menjadi satu tingkat lebih tinggi dari alam iblis. Namun, peta geografis gunung sungai tidak ketinggalan karena hal ini. Hanya tanah hidup yang dipercepat oleh energi iblis Yang Chen, ukurannya 5 kali lipat dari alam iblis asli. Gong Xunling bahkan tidak harus bersaing dengan lawan dalam hal kualitas, dia bisa menghancurkan lawan dengan kuantitas. Dalam tabrakan itu, ruang kedua sisi terus-menerus bertabrakan, terus-menerus saling menembus, dan terus-menerus saling menyempurnakan dan menyerap. Peta geografis gunung sungai menyerap banyak ruang alam iblis, dan pihak lain juga menyerap banyak tanah alam iblis. Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dalam waktu yang singkat, karena terkumpulnya sejumlah besar ki iblis di tanah yang hidup, kecil kemungkinan para kultivator dapat hidup dan berkultivasi secara normal di tempat itu. Dengan kata lain, tempat itu sebenarnya masih berupa tanah tandus sampai sekarang. Alasannya sangat sederhana, karena konsentrasi energi iblis terlalu tinggi, dan mustahil untuk mengurangi sebagiannya ke konsentrasi yang sesuai dengan mengencerkannya dengan peta geografis gunung sungai. Akan tetapi, bukankah ada kesempatan yang sudah siap bagi pihak lain untuk menggunakan alam iblis untuk membantu melemahkannya? Roh primordial ketiga segera mulai mengendalikan bagian yang bertabrakan dan menggantinya dengan bagian ruang tanah hidup tersebut. Saat bertabrakan, ia memperlihatkan suatu cacat, hampir seperti mengirimkan ruang, ia mengambil inisiatif untuk memberikan sebagian tanah hidup alam iblis kepada pihak lain untuk disempurnakan. Adapun Gong Xunling dan tiga roh naga, mereka berusaha sekuat tenaga dan mengabdikan diri untuk menyempurnakan ruang alam iblis. Seperti yang diharapkan, musuh tertipu, dan tiba-tiba menemukan bahwa Gong Xunling tampaknya memiliki tanda-tanda ketidakstabilan dalam kendali di tepi area tabrakan. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat dirinya dan melemahkan musuh? Dia segera mulai menyempurnakannya dengan sekuat tenaga. Yang Chen dan Gong Xunling telah beradaptasi dengan aura alam iblis selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka cukup terbiasa dengan energi iblis yang kuat. Bahkan jika itu berdampak, dampaknya pada kultivasi mereka saat ini tidak terlalu besar. Selama mereka belum mencapai area inti alam iblis, segalanya sangatlah sederhana. Namun, jelas bahwa ini adalah pertama kalinya pihak lain bersentuhan dengan energi iblis yang sangat padat. Awalnya, pihak lain tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, setelah menyerapnya beberapa saat, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Perlu diketahui bahwa ki iblis yang melahirkan tanah hidup berasal dari inti alam iblis, bagian dari laut ki iblis yang terhubung dengan alam abadi. Ki iblis begitu kental sehingga bahkan berubah menjadi cair dan padat oleh ki iblis yang kuat. Bahkan jika tanah hidup menyerap dan memadatkannya, kepadatan ki iblis itu tidak palsu. Tingkat ki iblis ini dulu pernah membuat Yang Chen pusing, dan itu terjadi setelah Yang Chen menyempurnakan pintu masuk ke alam iblis dan dipengaruhi oleh ki iblis selama bertahun-tahun. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya pihak lain bersentuhan dengan ki iblis tingkat ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan ki iblis, dan dia langsung menderita. Sebelumnya, karena Yang Chen dengan sengaja mengungkap suatu kelemahan, pihak lain telah menyerap dan memperbaikinya secepat mungkin.
Yang Chen langsung mengirim semua bagian perbatasan yang berjarak lebih dari ratusan ribu mil. Ketika pihak lain sedang memurnikan, Yang Chen juga secara sadar menekan letusan Ki Iblis. Hanya ketika pihak lain berhasil memurnikannya, roh primordial ketiga Yang Chen melepaskan tekanan, yang memungkinkan Ki Iblis mendatangkan malapetaka tanpa ampun. Dalam sekejap, ratusan ribu mil daratan ditutupi oleh Ki Iblis yang kental, dan seperti cairan, dan gerakan pihak lain tiba-tiba menjadi lamban. Longsor dan retakan di daerah perbatasan antara kedua belah pihak tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan puncak gunung yang tenang. Anehnya, semua puncak gunung berwarna hitam, dan cairan kental jahat mengalir cepat dari satu sisi peta geografis ke sisi lainnya. Kemanapun aliran air hitam itu mengalir, air itu bagaikan banjir besar yang tidak pernah terlihat selama 1000 tahun, menghancurkan segalanya. Apapun yang menghalangi aliran air hitam itu akan tenggelam tanpa ampun, lalu menghilang dengan aneh. Dampak dari Ki Iblis yang melimpah begitu besar sehingga ahli klan naga dari keluarga Zhao harus melepaskan segalanya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia bahkan menghentikan pekerjaan penyempurnaan alam iblis ke arah lain. Gong Xunling memanfaatkan kesempatan langka ini dan mengerahkan kekuatan semua kultivator di peta geografis, termasuk kekuatan para pengikut sekte yang telah berlatih di peta geografis, untuk memurnikan alam iblis dengan seluruh kekuatannya. Di masa lalu, Gong Xunling tidak berani meminjam kekuatan para pengikutnya ini, karena takut mereka akan menemukan kejanggalan di dalam. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa meminjam kekuatan puluhan juta ahli di semua tingkatan. Sekarang, dia akhirnya mengambil keuntungan dari tabrakan antara kedua belah pihak untuk secara terbuka meminjam kekuatan para pembudidaya ini. Bahkan jika para kultivator itu menyadari ada yang tidak beres, mereka bisa saja menyalahkan para ahli dari keluarga Zhao. Tabrakan antara kedua belah pihak tidak mungkin terjadi tanpa dampak apapun, jadi wajar saja jika mereka merasa sedikit tidak nyaman. Dari saat pihak lain bersentuhan dengan Ki Iblis hingga perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali dan menghilangkan pengaruhnya, butuh waktu lebih dari 10 hari. Selama 10 hari ini, roh primordial ketiga mengendalikan Ki Iblis untuk menyerbu ribuan mil ke wilayah pihak lain. Menyerbu ribuan mil di garis depan ratusan ribu mil, wilayah ini sungguh tak terbayangkan besarnya. Ketika para ahli klan naga dari keluarga Zhao menyadari bahwa mereka hanya dapat menghilangkan pengaruh Ki Iblis untuk sementara, tetapi tidak dapat menekan dan mengendalikannya, mereka dengan tegas meninggalkan area ini. Wilayah ini, yang hampir sebanding dengan wilayah sekte besar, diberikan kepada Gong Xunling. Tentu saja, roh primordial ketiga tidak akan bersikap sopan. Hadiah sebesar itu, jika dimurnikan secara normal, mungkin akan memakan waktu. Karena pihak lain telah mengirimkannya, ia tidak akan ragu untuk menerimanya. Daerah ini telah terkontaminasi dengan Ki Iblis, yang setara dengan berasimilasi sepenuhnya dengan aura alam iblis. Bagi peta geografis gunung sungai dari seluruh alam iblis, menyempurnakannya mudah saja. Dalam konfrontasi singkat selama sebulan, peta geografis Mountain River sekali lagi menguasai keadaan, dan pihak lawan sekali lagi berhenti menyerang dan beralih ke pertahanan. Mungkin Ki Iblis membuat pihak lain sedikit tidak nyaman, dan dia tidak dapat mempertahankan serangan aktif lebih lanjut. Gong Xunling agak tidak masuk akal. Pihak lain mengambil inisiatif untuk mundur, tetapi Gong Xunling membalikkan keadaan dan menyerang dengan panik. Karena dia berada di posisi yang lebih unggul, dia tidak akan membiarkan keuntungan ini hilang dengan mudah sampai dia memiliki cukup keuntungan. Kali ini, keluarga Zhao tidak membiarkan Gong Xunling memperluas keunggulan, tetapi mundur secara signifikan, meninggalkan sebagian besar ruang alam iblis yang belum disempurnakan, tetapi dia menghilang tanpa jejak. Yang Chen tidak punya cara yang baik untuk menghadapi ini. Kecuali kedua belah pihak memurnikan seluruh alam iblis, pihak lain akan selalu punya tempat untuk bersembunyi. Apa yang harus dia lakukan saat ini adalah berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan lebih banyak alam iblis dan meraih lebih banyak sumber daya. Namun, Yang Chen juga menemukan beberapa hal yang sangat mencurigakan dari tabrakan ini, dan dia bingung. Jika bukan karena peta geografis gunung dan sungai, Yang Chen bahkan akan curiga bahwa ini adalah jebakan besar pihak lain. Bagaimana bisa ada alasan untuk mengabaikan hidup dan mati pengikut mereka sendiri sebelum pertempuran yang menentukan? Terlebih lagi, ada fenomena yang lebih nyata, yaitu sejak kontak pertama antara kedua belah pihak, peta geografis sungai gunung hampir tidak mencatat satu pun monster. Chapter 2377. Binatang iblis yang terpengaruh aura iblis murni merupakan makhluk unik di alam iblis dan juga merupakan biang keladi malapetaka iblis di alam spiritual bertahun-tahun yang lalu. Binatang iblis tanpa kecerdasan sangat mirip dengan binatang iblis gila dari kesengsaraan iblis, kecuali tingkat kultivasinya lebih tinggi. Seperti binatang iblis yang gila, selama mereka memasuki peta geografis gunung dan sungai, mereka mulai menghadapi kesengsaraan dari dunia fana dan naik ke alam spiritual. Pada dasarnya, mereka semua memiliki kecerdasan aktif dan menjadi pembudidaya iblis sejati. Mengandalkan jalur ini saja, tidak kurang dari jutaan binatang iblis di peta geografis gunung dan sungai yang menjadi pembudidaya iblis. Namun, dibandingkan dengan sejumlah besar binatang iblis di alam iblis, itu hanya setetes air di lautan. Masalahnya ada di sini. Ketika Gong Xunling mulai menyempurnakan alam iblis, dia juga bisa langsung mengumpulkan binatang iblis di angkasa ke dalam peta geografis gunung dan sungai, tetapi setelah tabrakan pertama dengan tuan dari keluarga Zhao, binatang iblis itu tampaknya telah menghilang tanpa jejak dalam semalam, dan tidak banyak yang dikumpulkan. Bukannya tidak ada binatang iblis, tetapi hanya ada beberapa yang lolos dari jaring sesekali. Sebagian besar binatang iblis tampaknya telah dikumpulkan terlebih dahulu, yang sungguh aneh. Dalam kasus ini, tampaknya hanya ada satu kemungkinan, yaitu semua binatang iblis telah dikumpulkan selangkah lebih maju. Peta geografis gunung sungai milik Gong Xunling dapat memiliki efek seperti itu, dan senjata sihir spasial yang disempurnakan pihak lain seharusnya memiliki fungsi serupa.
Selama seseorang memasuki senjata sihir spasial pihak lain, mereka pada dasarnya menjadi budak pihak lain, terutama binatang iblis tanpa kecerdasan ini, yang hampir paling mudah dikendalikan. Seperti Gong Sunling, jika dia ingin mengendalikan para kultivator di peta geografis gunung dan sungai, setidaknya tingkat kultivasinya harus lebih tinggi dari pihak lain. Jika tidak, paling-paling dia hanya bisa memenjarakan mereka, tetapi tidak bisa mengendalikan mereka. Kekuatan Master Klan Naga berada di puncak alam abadi emas, jadi mudah baginya untuk mengendalikan binatang iblis di alam iblis. Yang Chen kini mulai curiga bahwa binatang iblis yang muncul di alam spiritual selama kesengsaraan iblis hanya dikumpulkan ke dalam senjata sihir spasial oleh tuan keluarga Zhao dan kemudian dilepaskan ke alam spiritual. Kalau tidak, mereka tidak akan mempertahankan serangan gila semacam itu. Kemudian, dalam bencana pengobatan ajaib hanyalah sarana untuk mengendalikan binatang iblis dalam harta ajaib spasial. Kalau tidak, mengapa binatang iblis tidak menyerang ketika mereka mencium obat ajaib? Tujuan utama keluarga Zhao adalah untuk memurnikan tiga alam. Penggunaan terbesar kesengsaraan iblis di alam spiritual adalah untuk mencemari alam spiritual dengan aura alam iblis. Namun, alam iblis belum dimurnikan, jadi apa gunanya dicemari dengan aura alam iblis? Di sisi lain, binatang iblis tersebut telah dijinakkan oleh para ahli klan naga di harta sihir spasial selama beberapa waktu, jadi memang benar bahwa mereka terkontaminasi dengan aura harta sihir spasial. Ini sejalan dengan karakteristik yang membuatnya lebih mudah untuk memurnikan dunia spiritual di masa depan. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Yang Chen sebelumnya sibuk dengan hal-hal lain, jadi dia tidak menyadari hal ini. Baru ketika dia berkomunikasi dengan roh primordial ketiganya lagi, dia menyadari inti permasalahannya. Adapun fakta bahwa para ahli klan naga dari keluarga Zhao tidak membedakan antara kawan dan lawan saat mereka menyerang, hal ini membuat Yang Chen semakin bingung. Masalah binatang iblis masih bisa disimpulkan secara kasar, tetapi mereka bahkan tidak membiarkan orang-orang mereka pergi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi dalam keluarga Zhao? Apakah para ahli dari klan naga dan keluarga Zhao tidak berurusan satu sama lain? Setelah dipikir-pikir, sepertinya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Kalau tidak, mustahil menjelaskan mengapa para ahli klan naga menyerang tanpa pandang bulu. Pada titik ini, arah dugaan Yang Chen benar. Memang ada masalah dalam keluarga Zhao. Namun, permasalahannya bukan pada para kultivator keluarga Zhao yang bertempur di zona penyangga garis depan, melainkan pada Yang Lan. Di antara anggota inti tingkat tinggi keluarga Zhao, hanya satu yang tidak dikendalikan secara diam-diam oleh Yang Lan, tetapi ini tidak mencegah Yang Lan untuk mengendalikan keluarga Zhao secara diam-diam. Melalui para ahli di bawah kendalinya, Yang Lan mengatur serangkaian tindakan yang sejalan dengan minatnya. Mungkin pengaturan Tuhan adalah untuk membuat keluarga Zhao tidak beruntung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga akan mengirim para ahli untuk menyerang Sekte Suantian. Setelah membayar harga korban dari para pengikut keluarga, mereka membawa kembali seorang kultivator kecil yang mereka pikir adalah bidak catur melawan Sekte Suantian. Sebaliknya, ia akan menjadi masalah besar dalam keluarga Zhao. Yang lebih buruk adalah pada titik ini, mereka masih belum menyadarinya. Serangan mendadak para ahli klan naga bukanlah niatan patriark keluarga Zhao, melainkan Yang Lan. Tentu saja, penjelasan untuk anggota tingkat tinggi keluarga Zhao merupakan serangan percobaan untuk memahami kekuatan sekte di dunia spiritual sehingga mereka dapat membuat pengaturan yang sesuai. Tujuan yang lebih dalam adalah untuk secara terang-terangan melenyapkan para pembangkang. Orang-orang dari keluarga Zhao tidak akan pernah tahu bahwa mereka yang dibunuh oleh para ahli klan naga semuanya setia kepada keluarga Zhao yang tampaknya keras kepala di mata Yang Lan. Mereka juga orang-orang kepercayaan dari anggota keluarga tingkat tinggi terakhir yang belum dikendalikan olehnya. Anggota keluarga Zhao yang tersisa sangat berhati-hati. Yang Lan tidak dapat dengan mudah berhasil, yang juga menyebabkan Yang Lan tidak dapat menyelesaikan kendali penuh atas keluarga Zhao. Yang Lan, orang ini, benar-benar kejam saat dia kejam. Karena dia tidak bisa digunakan sendiri, maka dia adalah musuh, dan tidak akan ada pengecualian. Jangan melihat bagaimana keluarga Zhao secara ketat merupakan penyelamat Yang Lan, namun Yang Lan tidak pernah menaruh kebaikan ini di dalam hatinya. Orang yang dingin ini tidak akan pernah bisa mengubah sifat aslinya. Setelah menyadari bahwa kendali tidak ada harapan, Yang Lan mulai secara sengaja atau tidak sengaja mengatur agar orang-orang bergiliran pergi ke garis depan untuk mendapatkan pengalaman. Para kultivator dari sekte utama mendapatkan pengalaman. Bukankah keluarga Zhao juga sama? Kemudian setelah menunggu beberapa ronde, ketika tiba giliran orang-orang di ruangan itu untuk keluar, Yang Lan tiba-tiba memerintahkan para ahli klan naga untuk melancarkan serangan tanpa mempedulikan musuh. Efeknya sangat luar biasa. Orang-orang dari keluarga Zhao langsung kehilangan 70% hingga 80%. Berita dari umpan balik para ahli klan naga adalah bahwa Gong Sunling tiba-tiba melancarkan serangan, dan penyelamatannya terlambat, yang mengakibatkan jatuhnya korban di antara para pengikut sekte. Tidak hanya itu, energi iblis pihak lain begitu kuat sehingga para ahli klan naga kehilangan wilayah ratusan ribu mil. Satu-satunya kekuatan tersisa yang tidak dikendalikan oleh Yang Lan rusak parah, dan hak berbicara di antara anggota tingkat tinggi keluarga Zhao juga jauh lebih kecil. Dunia ini benar-benar sangat nyata. Saat ada listrik, suara akan terdengar keras, dan saat tidak ada listrik, suara akan terdengar lebih senyap. Yang Lan tidak bisa langsung membunuh orang itu. Dia adalah kepala cabang kedua, yang kedua setelah patriark, dan dia tidak boleh dianggap enteng. Bagaimanapun, setelah waktu ini, kekuatan pihak lain sangat rusak, dan dia perlahan-lahan akan menargetkannya di masa depan. Tidak akan lama lagi sebelum seluruh keluarga Zhao bukan lagi keluarga Zhao, dan akan mengganti nama keluarganya menjadi Yang. Meskipun dia tidak memiliki gaya megah yang menonjol di hadapan orang banyak, Yang Lan, yang telah beberapa kali lolos dari kematian, mampu menyamarkan dirinya lebih baik daripada orang lain.
Bahkan jika sekarang dia mengendalikan lebih dari 80% kekuatan keluarga Zhao, dia masih seorang kultivator kecil bermarga yang bersyukur atas anugerah penyelamat hidup keluarga Zhao. Dari waktu ke waktu, dia akan memberikan beberapa ide kepada keluarga utama, yang merupakan balasannya kepada keluarga utama. Chapter 2378. Meski serangan ini ditujukan untuk melenyapkan para pembangkang, Yang Lan juga punya alasan untuk menyerang. Salah satu yang utama adalah bahwa Yang Chen telah menjadi Master Alkemis tingkat 8 dan memurnikan pil giok jamur Lingxi tingkat 8. Berita ini diperoleh Yang Lan dari salah satu bonekanya. Boneka itu adalah anggota tingkat tinggi dari ras monster. Boneka itu diam-diam dikendalikan oleh Yang Lan, tetapi tidak pernah diketahui. Setiap saat, selalu ada orang-orang yang memiliki hak istimewa. Beberapa anggota tingkat tinggi sekte berpikir bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghubungi Yang Lan, jadi mereka tidak akan pernah dikendalikan oleh Yang Lan. Ketika seluruh dunia spiritual mulai mencari secara diam-diam dari atas, orang ini baru saja terkena serangan Yang Lan dan menjadi boneka. Dengan identitas tingkat tinggi semacam ini, para kultivator di bawah tidak akan pernah berani meragukannya dengan mudah. Ketika dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin dihina dengan pemeriksaan itu, para pembudidaya itu tentu saja tidak berani melakukan apapun kepadanya. Sebenarnya setiap aliran ada yang seperti itu, tinggal dia yang menyadarinya atau tidak. Sama seperti Yang Chen dari Istana Chunyang, tidak seorang pun akan percaya bahwa dia akan dikendalikan oleh Yang Lan dan menjadi boneka. Namun, Yang Chen sangat sadar. Dia akan mengambil inisiatif untuk membiarkan orang memeriksanya. Dengan perlindungan lautan kesadaran virtual, tidak seorang pun dapat menemukan bahwa dia telah berhubungan dengan Yang Lan. Namun, tidak semua kultivator memiliki kemampuan seperti Yang Chen. Setiap master sekte secara pribadi memimpin inspeksi. Dalam kasus ini, masih ada beberapa orang yang tidak mau diperiksa. Mereka merasa bahwa diperiksa merupakan penghinaan bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa anggota tingkat tinggi dari setiap sekte yang belum diperiksa. Di antara anggota tingkat tinggi yang belum diperiksa, orang di ras monster kebetulan adalah boneka Yang Lan. Setelah mengalami kehancuran puluhan ribu boneka sebelumnya, Yang Lan melakukan berbagai hal secara lebih rahasia. Ia tidak lagi mengendalikan boneka-boneka ini untuk melakukan berbagai hal, tetapi mengandalkan mereka untuk menjadi mata dan telinganya, dan mengetahui beberapa informasi tentang komando gabungan. Beginilah berita tentang Yang Chen bocor. Untungnya, pertarungan Yang Chen melawan 6 Master Golden Immortal tidak bocor, karena Yang Lan sedang sibuk dengan hal-hal lain saat itu. Ketika dia ingin bertanya, semua orang dikejutkan oleh pil obat kelas 8. Sebenarnya ada seorang alkemis tingkat 8 di dunia spiritual, dan itu adalah Yang Chen. Setelah Yang Lan mengetahui berita itu, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kemarahan. Dia marah karena Yang Chen, putra penyewanya sendiri, yang selalu dipandang rendah olehnya, jauh lebih tinggi dari prestasinya sendiri. Bagaimana mungkin Yang Lan yang berpikiran sempit tidak cemburu? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ia senang karena Yang Chen sudah diam-diam berada di bawah kendalinya. Tidak peduli seberapa tinggi prestasi Yang Chen, ia tetap pionnya, bonekanya. Ia dapat mengendalikan Yang Chen untuk melakukan apapun yang ia inginkan kapan saja. Untungnya, Yang Lan yang pencemburu, bersikap rasional dan tahu apa yang dimaksud Master Alkemis kelas 8 di dunia spiritual. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa dengan mudah mengungkap boneka Yang Chen. Jika tidak, apapun yang dilakukannya akan sia-sia. Menurut kecepatan perkembangan Yang Chen, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi alkemis kelas 9 di masa depan. Ketika dia berpikir bahwa selama dia bisa mengendalikan Yang Chen untuk terbang ke alam abadi, dia akan segera bisa menikmati kebahagiaan dari 9 revolusi pil emas, Yang Lan pun tak kuasa menahan senyum bahagia di wajahnya. Ini adalah harta karun, dan tidak dapat dengan mudah dirusak. Untungnya, status Yang Chen cukup tinggi sehingga tidak seorang pun menyadari bahwa dia adalah boneka. Tentu saja, ini juga terkait dengan pengaturan yang dibuat oleh Yang Lan. Dia membentuk Yang Chen menjadi musuh hidup dan mati keluarga Zhao. Tentu saja, tidak ada yang meragukan Yang Chen. Yang Lan mengira semua ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Yang Chen diam-diam menertawakan kelompok jejak kesadaran spiritual Yang Lan di lautan kesadaran virtualnya. Apa yang ingin diketahui Yang Lan darinya adalah semua yang ingin diketahui Yang Chen. Apa yang tidak ingin diketahuinya, Yang Lan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Berhasil mengendalikan 80% kekuatan keluarga Zhao, dan juga mengendalikan Yang Chen, alkemis kelas 8, Yang Lan mulai memiliki ide tentang para master abadi emas dari keluarga Zhao. Para master abadi emas itu masih terluka. Meskipun luka-luka itu tidak cukup untuk mempengaruhi pertempuran, luka-luka itu tetaplah luka, dan akan selalu ada dampaknya. Jika dia bisa mendapatkan pil giok jamur Lingxi 8 revolusi dari Yang Chen, dia akan bisa menyembuhkan para dewa emas itu dengan mudah. Jika dia mengendalikan Yang Chen, akan ada pasokan pil obat 8 revolusi yang terus-menerus. Namun para master abadi emas belum dikendalikan oleh Yang Lan, sungguh disayangkan. Kabar baiknya adalah para master abadi emas itu terluka, dan akan lebih mudah untuk memiliki ide tentang mereka. Selain itu, master klan naga juga berada di bawah kendalinya. Jika kedua belah pihak bekerja sama, kemungkinan besar akan dapat mengalahkan para master abadi emas ini dan menjadikan mereka bonekanya sendiri. Kabar buruknya adalah bahwa para master Golden Immortal adalah para master Golden Immortal. Jika waktunya tidak tepat, saya khawatir itu akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Tidak setiap kali dia memiliki keberuntungan seperti itu, dia dapat mengendalikan setiap Master Golden Immortal seperti yang dia lakukan terhadap Master Klan Naga. Tentu saja, selama ada seorang Master dari Klan Naga, dia pada dasarnya bisa berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Setidaknya meskipun dia gagal, dia masih punya jalan keluar. Memasuki harta karun sihir spasial milik Master Klan Naga adalah tempat yang paling aman.
Bahkan Yang Lan menemukan bahwa dia punya jalan keluar lain, yaitu pihak Yang Chen. Peta geografis sungai pegunungan milik Gong Sunling adalah harta karun yang sangat kuat yang sebanding dengan harta karun sihir spasial milik penguasa klan naga. Selama dia mengendalikan Yang Chen, peta geografis sungai pegunungan itu akan menjadi milik Yang Lan cepat atau lambat. Kedua harta sihir spasial itu berada di bawah kendalinya. Pada dasarnya, Yang Lan sudah dapat menyimpulkan bahwa dunia spiritual di masa depan pasti akan menjadi miliknya. Baik itu penguasa klan naga yang memurnikan alam iblis maupun Gong Sunling yang memurnikan alam iblis, sifatnya sama saja, dia secara tidak langsung mengendalikan alam iblis. Selama dia bisa mengendalikan seluruh alam iblis, apakah mengendalikan seluruh dunia spiritual akan jauh sekali? Yang Lan telah lama berada di keluarga Zhao, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan akhir keluarga Zhao? Keluarga Zhao telah mempersiapkan diri begitu lama, membayar begitu banyak kerja keras, membayar begitu banyak sumber daya, dan membayar begitu banyak nyawa anak-anak. Bukankah itu hanya untuk mengendalikan tiga alam? Sayangnya keluarga Zhao tidak menghitung kepala Yang Lan. Semuanya, pada akhirnya, adalah gaun pengantin untuk Yang Lan. Dalam tabrakan sebelumnya, ketua keluarga Zhao yakin bahwa alam iblis telah disempurnakan oleh Gong Sunling, yang juga berarti selama Gong Sunling bersedia, bukanlah masalah untuk mengendalikan dunia fana. Ketika dunia spiritual juga dikendalikan oleh penguasa klan naga atau Gong Sunling, maka dunia fana dan dunia spiritual semuanya berada di tangan Yang Lan. Pada saat itu, ia akan naik ke dunia abadi dengan kekuatan untuk mengendalikan dua dunia. Yang Chen akan menjadi master alkemis tingkat 9, dan tahap algojo abadi juga akan dikendalikan oleh Yang Lan. Bukanlah mimpi untuk menyapu dunia abadi. Satukan tiga alam, jadilah penguasa tiga alam, Kaisar Giok yang sesungguhnya, dan semua kultivator akan berada di kakinya. Prestise semacam apa itu? Mungkin sudah waktunya menggunakan senjata pembunuh besar keluarga Zhao untuk menghantam dunia spiritual dengan keras. Yang Lan menantikan masa depan yang lebih baik di dalam hatinya, dan pada saat yang sama mulai mengambil setiap langkah di bawah kakinya. Chapter 2379. Keluarga Zhao telah disergap secara diam-diam di dunia spiritual selama tidak kurang dari ratusan ribu tahun, bahkan lebih lama dari beberapa sekte besar. Skala sekte cabang yang dikembangkan secara diam-diam di dunia spiritual telah melampaui sekte super manapun. Para pembudidaya sekte dan industri yang terkait dengan keluarga Zhao ada di seluruh dunia spiritual. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika keluarga Zhao hanya membuat beberapa pengaturan karena masalah keamanan sejak awal, itu sudah cukup membuat orang terkejut. Terlebih lagi, sejak lama sekali, keluarga Zhao sudah mulai merencanakan untuk melawan alam iblis dan alam monster. Bagaimana mungkin mereka tidak membuat rencana sedini mungkin? Yang Chen menyelamatkan boneka naga, laut naga tua, serangga tua, dan yang lainnya. Susunan penyegelan berskala besar itu sengaja diatur oleh keluarga Zhao. Itu adalah persiapan prasyarat untuk menyempurnakan seluruh dunia spiritual. Bahkan dengan pengaturan seperti ini, bagaimana mungkin keluarga Zhao tidak mempunyai sarana cadangan? Sekarang keluarga Zhao terisolasi di alam monster dan tidak bisa pergi, bagaimana mungkin keluarga Zhao tidak punya persiapan apapun? Namun, itu bukan persoalan hidup dan mati keluarga Zhao tidak akan pernah menggunakan cara terakhir ini. Tujuan terbesar dan paling mendasar mereka adalah untuk menyempurnakan tiga alam. Jika cara ini digunakan, mungkin para kultivator dunia spiritual akan kehilangan setidaknya 99% atau bahkan 100%. Ini tidak sejalan dengan kepentingan mendasar keluarga Zhao. Pengaturan ini tidak diketahui oleh Yang Lan, tetapi dia menebaknya berdasarkan cara keluarga Zhao bertindak sebelumnya. Setelah sampai pada kesimpulan spekulasi ini, ia mulai menjelajah secara sadar, dan kemudian ketika sang patriark, tanpa sengaja, membocorkan rahasia, ia menemukan tempat di mana rahasia itu disimpan. Kepala keluarga Zhao tampaknya tidak menganggap ada masalah besar dengan ini. Dia tidak berpikir untuk menghancurkan rahasia keluarga setelah diketahui oleh orang luar. Tempat penyimpanan rahasia ini adalah rahasia utama keluarga Zhao. Tempat ini termasuk tempat rahasia yang bahkan tidak boleh didekati oleh kepala keluarga. Ada beberapa leluhur keluarga Zhao yang belum naik ke surga untuk menjaganya. Kecuali jika kepala keluarga Zhao datang sendiri, mustahil untuk masuk. Rahasia semacam itu jelas merupakan rahasia inti keluarga Zhao yang sebenarnya. Rahasia itu bahkan lebih penting daripada para ahli Golden Immortal yang diatur oleh dunia abadi. Mungkin dengan menguasai rahasia ini, dia benar-benar dapat mengendalikan keluarga Zhao. Demi rahasia ini, Yang Chen telah menghabiskan waktu lama untuk mengaturnya. Dia telah mengirim orang untuk menyusup dan menyelidiki dengan saksama. Karena tuan dari keluarga Zhao yang menjaga rahasia ini memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, Yang Lan harus fokus pada masalah ini. Bahkan prestasi Yang Chen saat melawan 6 tuan Golden Immortal saja beberapa waktu lalu tidak dapat diketahui dari boneka tingkat tingginya. Setelah berusaha keras, Yang Lan akhirnya berhasil menjadikan salah satu leluhur keluarga Zhao sebagai bonekanya sendiri. Ketika dia melihat rahasia itu melalui mata leluhur tua itu, dia sangat gembira. Usahanya selama ini tidak sia-sia. Rahasia itu memang layak diusahakannya, dan juga layak dinantikan. Namun, menantikannya, Yang Lan yang rasional tidak ingin menggunakan rahasia ini suatu hari nanti. Begitu teknik itu digunakan, secara praktis ia dapat menghancurkan sebagian besar alam spiritual. Metode penghancuran batu giok dan batu semacam ini sebenarnya tidak perlu digunakan pada saat-saat terakhir. Yang Lan tidak ingin dirinya atau keluarga Zhao menggunakan ini dari lubuk hatinya. Yang terbaik adalah menggunakan cara konvensional untuk menyelesaikan semua masalah, itulah cara untuk memaksimalkan manfaatnya. Jika dia benar-benar menghancurkan sebagian besar alam spiritual dan menghancurkan semua pembudidaya, bahkan jika dia benar-benar mendapatkan alam spiritual, apa gunanya itu? Bahkan para pembudidaya terbunuh, dan tentu saja tidak banyak penduduk asli yang tersisa.
Hanya beberapa orang dari sukunya sendiri yang akan tersisa. Pada saat itu, Yang Lan memperkirakan bahwa dia akan benar-benar sendirian. Terkadang lebih baik mati daripada hidup sendirian. Tetapi sekali lagi, justru karena jaminan yang menenangkan itulah, keluarga Zhao masih bisa mempertahankan semangat juang yang kuat dalam situasi yang tidak menguntungkan apapun. Bahkan sekarang, melihat kekuatan komandan gabungan semakin lama semakin kuat, mereka tetap mempertahankan ritme mereka sendiri dan tidak goyah. Kecuali keputusan Yang Lan untuk membiarkan Master Klan Naga membunuh sekelompok pembangkang, pada dasarnya, keluarga Zhao tidak peduli seberapa banyak wilayah yang bisa direbut Gong Xunling. Dengan cara yang sama, rahasia ini juga memberi Yang Lan jaminan kepercayaan diri yang besar. Rahasia itu tidak hanya terkait dengan keluarga Zhao, tetapi juga dengan Master Klan Naga. Itu juga terkait dengan banyak sekte sebelumnya di alam spiritual. Begitu diluncurkan, bahkan Master Klan Naga di puncak Golden Immortal tidak dapat menghentikannya dan tidak dapat menahannya. Ini memberi Yang Lan modal untuk mengendalikan Master Klan Naga. Yang Lan tidak perlu menggunakan senjata pamungkas ini untuk mempercepat prosesnya, jadi dia bisa tenang dan dengan berani membiarkan patriark keluarga Zhao bermain dan terus bertindak sesuai rencana awal. Yang harus dilakukan Yang Lan adalah berusaha sekuat tenaga agar semua orang dari keluarga Zhao terlilit tali, bekerja sama untuk melawan komandan gabungan, dan akhirnya menuai hasilnya. Jangan menonjol, jangan mencoba untuk menjadi pemberani, duduk santai dan nikmati hasil kerja keras orang lain. Hari-hari bahagia sudah menantinya tak lama lagi. Berbeda dengan Yang Lan yang santai dan gembira, sekelompok anggota komando gabungan tingkat tinggi tampak gugup. Apa yang terjadi dengan serangan mendadak keluarga Zhao? Apa rencana di baliknya? Apa arti mundurnya mereka setelah sebulan? Sebelum mereka menyadarinya, mereka semua gugup dan defensif. Untungnya, Gong Xunling dirawat tepat waktu selama serangan mendadak itu. Lebih dari separuh dari ratusan ribu kultivator yang berlatih saat itu direbut kembali, dan kerugiannya kurang dari 10.000 orang. Ini cukup untuk membuat anggota tingkat tinggi bernapas lega. Selama kerugiannya tidak besar, yang lainnya baik-baik saja. Sedangkan untuk cedera dan cacat, hal itu sudah bukan menjadi masalah besar lagi. Setelah anggota tingkat tinggi memahami rinciannya dengan saksama, mereka semua berkeringat dingin. Untungnya, Gong Xunling berhasil mengendalikannya tepat waktu. Kalau tidak, kekalahan kali ini bisa membuat seluruh komando gabungan menangis. Pada saat ini, memikirkan tentang tindakan sebelumnya dari para Master Abadi Emas dari Sekte Goshin, hal itu tampak semakin tidak dapat dipahami. Jika mereka benar-benar membiarkan 6 guru Golden Immortal berhasil pada saat itu, ketika insiden itu terjadi, semua orang pasti sedang berjuang untuk menguasai peta geografis pegunungan dan sungai. Di bawah kendali satu sama lain, diperkirakan setengah dari ratusan ribu murid dapat kembali. Takut, itulah pikiran bulat dari semua petinggi komando gabungan, terutama Sekte Goshin, Sekte Gos, dan sekte lainnya, mereka semua berkeringat dingin. Tidak kurang dari 400.000 orang di 6 sekte mereka yang berpartisipasi dalam pengalaman itu. Jika Gong Xunling menyimpan dendam di dalam hatinya, diperkirakan tidak ada satupun dari murid-murid ini yang akan kembali. Pada saat itu, para master sekte akan langsung menangis dan pingsan di tempat. Tidak pernah ada momen di mana mereka merasa bahwa guru Golden Immortal mereka sendiri begitu penuh kebencian. Chapter 2380. Sejalan dengan kekhawatiran para pemimpin tingkat tinggi bersama, Yang Chen juga terkejut. Serangan tiba-tiba keluarga Zhao agak tidak dapat dijelaskan. Dia tidak dapat menebak apa yang ingin dilakukan keluarga Zhao. Namun, apa yang ingin dilakukan keluarga Zhao tidak banyak berpengaruh pada Yang Chen. Selama Yang Chen dan Gong Xunling bertahan dengan kecepatan mereka sendiri, Yang Chen yakin bahwa pihaknya akan mampu mempertahankan kemenangan terakhir. Ini bukan hanya karena keyakinan Yang Chen pada kultivasinya sendiri, tetapi juga pada peta geografis gunung dan sungai milik Gong Xunling. Tentu saja, yang lebih penting, itu karena keyakinan saudara Li Cheng. Sejak Yang Chen menemukan cara untuk memurnikan alam iblis, saudara Li Cheng memiliki kepercayaan yang luar biasa pada Yang Chen. Kepercayaan ini diwariskan kepada Yang Chen, yang membuat Yang Chen semakin percaya diri. Selain itu, Yang Chen memiliki banyak teman ahli. Lin Zhengyuan, Aolan, dan Long Kuang sudah menjadi dewa emas sejati. Dukungan terbesarnya adalah Nyonya Bai dan lebih dari 1.000 ahli, yang semuanya berada di level dewa sejati. Di saat krisis, mereka pasti bisa membalikkan keadaan. Oleh karena itu, Yang Chen tidak pernah khawatir bahwa dirinya akan gagal. Yang ingin dia ketahui sekarang adalah mengapa semua yang ada di depannya, rencana keluarga Zhao, bencana 3 alam, tidak terjadi di kehidupan sebelumnya. Mungkin karena tidak ada seorang pun di kehidupan sebelumnya yang tahu bahwa ini akan terjadi, klan Zhao sangat tersembunyi dan tidak pernah muncul di hadapan para kultivator manapun. Atau dapat dikatakan bahwa meskipun mereka muncul, tidak ada yang tahu siapa mereka atau apa yang mereka sembunyikan. Tentu saja, tidak ada cara untuk memahami atau bahkan melindungi mereka. Dalam situasi yang aman dan tak ketahuan seperti itu, keluarga Zhao tidak perlu mengambil risiko untuk memulai pengaturan mereka sendiri terlebih dahulu. Selama mereka mengikuti rencana leluhur mereka selangkah demi selangkah, semuanya dapat berada di bawah kendali mereka. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini seolah-olah terjadi di bawah pengaruhnya. Keluarga Zhao di dunia fana ditemukan oleh Yang Chen sendiri. Mungkin karena reputasinya yang meningkat di kalangan alkimia, keluarga Zhao ingin merekrutnya. Jika itu dia di kehidupan sebelumnya, keluarga Zhao mungkin tidak akan memperhatikannya jika dia berlutut di depan gerbang kediaman keluarga Zhao. Sekalipun dia berhasil masuk ke istana klan Zhao, akan mustahil baginya untuk lolos karena dikunci rapat oleh formasi penyegel iblis yang kuat dan naga mendalam milik seorang dewa bumi kelas 4. Pada akhirnya, justru karena ia memiliki banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dimilikinya di kehidupan sebelumnya, yang menyebabkan perubahan tak terkendali dalam rencana keluarga Zhao.
Hal ini menyebabkan segalanya harus dipercepat dari jadwal, yang menyebabkan serangkaian kejadian terjadi di kehidupan ini. Namun, Yang Chen tidak sombong sampai-sampai berpikir bahwa dialah kunci segalanya. Kenyataannya, Yang Chen sudah lama mengerti bahwa semuanya adalah pengaturan cerdik dari kakak Li Cheng. Pertemuan pertamanya dengan keluarga Zhao terjadi di pulau tempat saudara Li Cheng mengatur pertemuan dengannya. Dengan kata lain, saudara Li Cheng lah yang menemukan lokasi rumah bergerak keluarga Zhao dan sengaja mengatur agar dia pergi ke sana. Begitulah keluarga Zhao terpancing. Tentu saja, kontribusi Yang Chen sendiri tidak bisa luput dari perhatian. Jika dia tidak memiliki reputasi yang begitu hebat dan kekuatan untuk menghancurkan formasi penyegelan iblis, hal-hal berikut tidak akan terjadi. Singkatnya, semuanya terjadi secara alami dalam berbagai situasi yang kebetulan dan pengaturan yang cerdik. Dari sudut pandang ini, pengaturan yang dibuat oleh saudara Li Cheng untuk beradaptasi dengan situasi tertentu benar-benar cerdik. Hanya dengan sedikit dorongan, semuanya akan terjadi secara alami dan tidak dapat diubah. Mungkin, begitulah jalan seorang guru yang sesungguhnya. Setelah mengetahui hal ini, Yang Chen tiba-tiba memiliki pemahaman tentang perspektif tertentu dalam kultivasinya sendiri. Seperti yang telah dilakukan saudara Li Cheng, kecuali beberapa saat hidup dan mati, dia hanya memanfaatkan situasi di waktu lain. Dengan sedikit dorongan, semua situasi berubah karena dia. Seorang master sejati akan mengalahkan segalanya dalam situasi seperti itu tanpa menunjukkan kekuatannya. Seorang petarung yang baik tidak memiliki prestasi yang gemilang. Saudara Li Cheng benar-benar melakukannya dengan sangat ekstrim. Hal yang sama juga berlaku dalam kultivasi. Misalnya, Yang Chen masih dalam proses menyempurnakan taktik tubuh emas. Ia selalu merasa bahwa itu belum cukup sempurna. Setiap kali ia berkultivasi, ia akan selalu berusaha untuk mencapai arah yang lebih sempurna. Tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk menyempurnakan taktik tubuh emas yang telah mengintegrasikan begitu banyak metode kultivasi? Yang Chen merasa bahwa dia telah mencapai batasnya dan tidak ada kemungkinan untuk bergerak maju. Namun dari perbandingan kehidupan sebelumnya dan apa yang dipelajarinya dari saudara Li Cheng, Yang Chen tiba-tiba mengerti mengapa dia harus menyempurnakan seni rahasia tubuh emas hingga sempurna dalam waktu yang singkat. Tetap pada arah saat ini dan melakukan sedikit modifikasi di area yang menurutnya cacat, seperti yang dilakukan kakak Li Cheng. Dengan mendorong perlahan ke arah tertentu dan mengembangkannya, mantra tubuh emas secara alami akan berkembang ke kondisi sempurna seperti yang dilakukan kakak Li Cheng. Dulu, ketika Yang Chen memadukan taktik tubuh emas, Yang Chen merasa seperti sedang memotong dahan bambu dengan kekuatan yang besar. Namun, jika ia benar-benar menemui titik yang sulit dan itu di luar kemampuannya, ia harus berhenti. Ia tidak dapat bergerak maju, juga tidak dapat mundur, yang mana sangat memalukan. Setelah memahaminya, Yang Chen kini merasa bahwa kultivasinya lebih seperti mendayung perahu di sepanjang sungai. Selama ia mengetuk perahu dengan lembut di tikungan tertentu dengan tongkat bambu, perahu itu secara alami akan mengalir di sepanjang sungai menuju laut. Memang mudah dan tidak dipaksakan, tetapi efeknya ternyata sangat bagus. Tao Junqi, yang telah menemani Yang Chen, memperhatikan suaminya memejamkan mata seolah-olah dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Dia sangat bijaksana dan menjaganya dengan waspada, tetapi tidak mengganggu Yang Chen. Namun, hanya dalam beberapa hari, Yang Chen tiba-tiba memancarkan aura yang sangat nyaman. Dulu, selama dia berada di sisi suaminya, Tao Junqi akan merasa sangat tenang. Namun kali ini, Yang Chen memberikan Tao Junqi sebuah perasaan. Tampaknya ada rasa keintiman yang lebih alami dan bersahaja, yang membuat orang ingin dekat dengannya dari lubuk hati mereka dan ingin menikmatinya. Itu benar-benar nyaman. Bahkan aura pembunuh di tulang Yang Chen, yang ditimbulkan oleh penyempurnaan niat membunuh dari begitu banyak algojo di lembah tanpa kembali beberapa waktu lalu, tampaknya telah menghilang. Yang Chen adalah suami Tao Junqi. Bahkan jika ada aura pembunuh, Tao Junqi tidak akan takut, tetapi sekarang aura itu telah hilang, Tao Junqi semakin menyukainya. Yang Chen akhirnya membuka matanya, dan ada senyum alami di wajahnya. Melihat rerumputan dan pepohonan di depannya, sungguh memanjakan mata, belum lagi selirnya yang cantik, Peri Junqi, yang tersenyum bak bunga. Dengan kehidupan seperti itu, apalagi yang bisa ia minta? Hanya dalam beberapa hari, kultivasinya tanpa disadari telah memasuki tahap akhir Suan Immortal dan hampir mencapai puncaknya. Kultivasi Divine Sense-nya, yang sudah lama tidak dilonggarkan, juga melonjak dari tahap akhir Almiti Immortal ke puncak Almiti Immortal. Perlu diketahui, jika kultivator biasa ingin memperoleh kemajuan seperti itu, maka akan membutuhkan waktu paling sedikit 1000 tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai puncak Maha Abadi dari tahap akhir Maha Abadi, dan saat itulah kultivasi kekuatan spiritualnya paling tidak telah mencapai alam ini. Namun Yang Chen telah mencapai puncak Maha Abadi saat dia masih di alam abadi Suan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.